pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung dalam Breaking News Metro TV, yang Anda saksikan adalah kedatangan vaksin Sinovac dari Tiongkok. Ini merupakan satu dari 6 jenis vaksin yang dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dari 6 jenis vaksin yang dipersiapkan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sempat menyatakan bahwa vaksin yang tiba ini dalam tahap pelaksanaan uji klinis tahap ketiga atau beberapa juga telah selesai uji klinik tahap 3. Ya, pemirsa, kami informasikan kembali, saat ini yang Anda saksikan adalah ketibaan dari pesawat Garuda Indonesia yang membawa vaksin Sinovac, jenis Sinovac dari Tiongkok, berangkat dari Beijing menuju ke Indonesia. Pesawat ini membawa vaksin jenis Sinovac Tiongkok untuk nantinya akan dipersiapkan untuk proses vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada kardus-kardus yang berisi vaksin COVID-19 di Bandara Beijing, Tiongkok yang sudah diterbangkan ini dengan pesawat Garuda Indonesia ke Indonesia. Vaksin tersebut bernama Sinovac Biotech Ltd yang jenisnya sudah disuntikan di China dan juga Tiongkok maksud kami, dan juga menuai efek yang positif saat menjalani uji coba pada 1.600 sukarelawan di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan 6 jenis vaksin untuk COVID-19 di Indonesia, yakni vaksin-vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc., and BioNTech, serta Sinovac yang hari ini tiba 6 Desember 2020. Tepatnya sekitar 15 menit yang lalu, pesawat yang membawa vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Kami juga update mengenai jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia, yakni yang terkonfirmasi positif per hari ini, yakni 575.796. Atau ada penambahan 6.089 kasus baru COVID-19 pada hari ini. Tentu ini menunjukkan bahwa kasus COVID-19 masih ada di Indonesia dan pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya harus memakai masker. Jika nanti vaksin COVID-19 sudah tiba secara bertahap di Indonesia dan hari ini juga tiba vaksin Sinovac Tiongkok, masyarakat dihimbau untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Karena vaksin COVID-19 jumlahnya yang datang tidak langsung banyak pemirsa, tetapi datang secara bertahap. Dan ketika tiba di Indonesia masih harus melalui prosedur yang panjang, yakni melewati tahapan-tahapan di BPOM sebelum nantinya siap untuk disuntikan kepada masyarakat Indonesia, diperkirakan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021. Ya, pemirsa, satu persatu kontainer yang berisi vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok diturunkan oleh petugas, kemudian dilakukan sterilisasi oleh petugas yang berjaga di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Kita saksikan, ini satu persatu kontainer diturunkan.
Pemirsa, rencananya setelah vaksin COVID-19 tiba di Indonesia dan saat ini sudah dalam proses diturunkan dari pesawat, pemerintah akan menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan Indonesia. Sudah ada Puja Lestari yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Puja, kapan rencananya konferensi pers akan dimulai dan siapa saja nanti yang akan menjelaskan terkait dengan kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia? Puja. Ya Eva, betul sekali bahwa sejumlah vaksin akan tiba di Indonesia pada malam ini dan salah satunya ialah merupakan vaksin Sinovac yang datang dari Tiongkok. Untuk saat ini kami memantau situasi di Istana Kepresidenan ini masih sepi. Kami masih belum menerima informasi terkait dengan kapan akan diadakan konferensi pers terkait dengan vaksin yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada malam ini. Yang menjadi perhatian Eva dan pemirsa, saat ini tengah diturunkan beberapa vaksin, salah satunya merupakan vaksin Sinovac dari Tiongkok yang saat ini sudah masih dalam tahap uji klinis 3 dan uji klinis juga sudah dilakukan dengan relawan yang ada di Bandung. Selain vaksin Sinovac yang saat ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada malam ini, terdapat 5 jenis vaksin lain yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain vaksin Sinovac, vaksin yang akan tiba di Indonesia dan akan diedarkan setelah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh BPOM. Yang pertama ialah vaksin Bio Farma. Ini merupakan vaksin produksi mandiri Indonesia yang dinamakan vaksin merah putih. Saat ini vaksin merah putih masih dalam tahap pengembangan dan rencananya vaksin baru akan selesai melakukan uji tahap klinis yaitu pada tahun 2021 dan rencananya baru akan selesai atau akan siap didistribusi pada tahun 2022. Vaksin yang ketiga yang akan diedarkan di Indonesia merupakan vaksin AstraZeneca. Vaksin ini merupakan vaksin yang berasal dari Inggris dan merupakan vaksin pengembangan dari Oxford University. Sementara itu untuk vaksin selanjutnya yang akan diedarkan di Indonesia merupakan vaksin Sinopharm. Ini juga merupakan vaksin yang didatangkan dari China. Kemudian ada lagi vaksin Moderna yang merupakan vaksin dari Amerika Serikat. Vaksin Moderna ini juga sudah atau masih dalam tahap uji klinis 3 dan vaksin ini diklaim mempunyai efektivitas 94% dalam melawan virus COVID-19. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua
sudah dalam keadaan siap. Yang ketiga, karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua untuk bisa melewati ujian wabah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.